Selamat siang, Pak Nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bambang sehat. Bambang gimana? Alhamdulillah. Karena kondisi yang tidak bersahabat, kita harus jaga kesehatan, Pak. Iya Pak, banyak yang sakit. Iya, Pak. Berhubungan dengan kegiatan Pak Nur sebagai narasi bergerak, sejauh mana Pak Nur dalam pengisian survei 360 derajat? Untuk survei 360 derajat terkait dengan Kusnet. kuesioner umpan balik itu kemarin hampir semua kita rata-rata belum merasakan apa yang saya aksikan nyatanya gitu ya, karena memang baru ya, kita baru, dan saya pun juga belum menerapkan semua apa yang sudah diajarkan di dalam LMS, karena memang saya perhatikan ya perlu waktu bagi saya untuk memahami, baru kemudian bisa diterapkan. Terus proses yang sudah berjalan dan capaian selama 1 bulan yang dilaksanakan Pak Nur bagaimana? 1 bulan. Untuk 1 bulan ini kemarin kita masuk modul 21 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah saya sudah membuat satu RPP berdiferensiasi, karena itu juga saya masih meraba-raba bagaimana contoh nyata dari RPP berdiferensiasi, baik untuk prosesnya maupun pelaksanaannya. Dan juga saya alhamdulillah sudah mulai menerapkan ya, satu di kelas 9 materinya tentang waktu kemarin itu menaksir tinggi kelas 9 silakan. Itu kemarin dari setiap siswa saya berikan kebebasan untuk memilih, mau menara boleh, mau pohon boleh, mau tiang boleh gitu. Ini dari diferensiasi kontennya seperti itu. Terus dari prosesnya juga saya bebaskan, kan di dalam nasib ini itu harus ada pembanding. Pembandingnya terserah juga, mau pakai tongkat boleh, mau pakai lidi, mau pakai pentol korek, mau pakai penggaris, terserah. Terus dari dia cara menghitung bayangannya juga terserah, mau pakai tongkat juga boleh, mau pakai alas kaki juga boleh. Jadi itu ada, saya menerapkan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Mulai menerapkan Pak, meskipun belum, mungkin ya masih jauh lah dari diferensiasi aslinya. Iya. Yang penting ada usaha. Ada usaha. Ada nggak dari modul-modul itu setelah baca-baca Pak Nur itu ketertarikan pada modul apa di modul 2? Apakah modulnya 2.2 sudah dibaca atau 2.3? Sudah mulai membaca referensinya? Apa yang membuat tertarik mulai dengan di antara modul? Saya tertarik di modul 21 pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata untuk kita bisa mengakomodasi keberagaman siswa, mengakomodasi kodrat masing-masing siswa, mengakomodasi keberpihakan kita kepada murid, itu ternyata bisa dilakukan dengan memberikan mereka perbedaan dalam konten, proses maupun produk. Dan itu sebelumnya belum pernah saya terpikirkan sebelumnya. Karena terus yang membuat tertarik lagi begini. Ini kan kaitannya dengan mengakomodasi gaya belajar
belajar siswa yang berbeda-beda, keunikan masing-masing siswa itu di kurikulum sebelumnya itu sudah istilahnya untuk mengakomodasi keberagaman siswa ini sudah digaungkan dari sejak mulai kurikulum tingkat satuan pendidikan KKSP. Di kurikulum 2013 juga masih digaungkan lagi keberagaman itu, keunikan siswa untuk diakomodasi. Nah, tapi mereka cara mengakomodasinya adalah dengan menggunakan pembelajaran konstruktivis, pembelajaran yang melibatkan pengetahuan siswa sebelumnya, kemudian lebih kooperatif. Jadi siswa belajar berkolaborasi, sehingga di situ terjadilah adanya diskusi. Siswa yang kurang mampu jadi ikut mampu, itu akomodasinya bentuk seperti itu. Nah, ini sesuatu yang baru, diferensiasi karena untuk mengakomodasi mereka yang punya kesiapan belajar, minat dan kesiapan, minat dan gaya belajar itu ternyata dibedakan dengan apa yang diberikan oleh guru, dari kontennya, dari produknya, dari prosesnya, itu dibedakan. Jadi bukan lagi dikumpulkan jadi satu. Itu yang menarik. Berarti kan mungkin ini akan digunakan di kurikulum yang baru, di kurikulum ini. Itu Pak, menarik. Terus dari tindak lanjut penerapan komunitas praktisi di sekolah itu bagaimana Pak? Untuk komunitas saya kemarin itu masih terkendala di kesibukan masing-masing waktu. Untuk menemukan waktu kita bersama itu memang agak sulit. Jadi kesulitannya merintisnya di situ. Sampai saat ini baru kita mencoba ya membuat grup WhatsApp kayak gitu Pak. Karena untuk bertemu secara tatap muka, terus kemudian kan banyak sekarang materi-materi itu secara online, secara daring. Mudah-mudahan dengan grup itu juga bisa meningkatkan pengetahuan mereka bagaimana cara menggunakan fasilitas software. Tapi ya terus kemudian ini Pak, saya mulai merencanakan, dan ini sudah berjalan sih ya di semester ini yang baru, itu agar supaya guru-guru dengan jadwal MGMP itu diberi waktu luang bersamaan dengan tugas piket. Ini teman-teman, nanti yang piket hari Senin dia pasti dari MGMP yang sama, dari mapel yang sama. Kebetulan untuk saya matematika itu jadwal MGMP-nya adalah hari Rabu. Jadi di hari Rabu guru matematika semua dibebaskan dari jam pengajar. Terus diberi tugas sebagai guru piket di hari Rabu. Jadi dengan harapan kita punya banyak waktu luang untuk bisa bertemu. Seperti itu. Berarti perencanaan untuk MGMP itu terutama di waktu ya. Di waktu Pak. Cuma bagaimana proses penerapan disiplin positif yang ada di SMP 5? Kaitannya dengan membaca buku di awal pembelajaran, 15 menit di awal pembelajaran itu sebetulnya sudah disosialisasikan kepada Bapak Ibu. Kemudian kita juga punya buku berjudi, buku aktivitas dan jurnal mandiri yang dipegang oleh masing-masing siswa. Itu juga sudah saya perkenalkan bagaimana perpustakaan digital itu untuk mengaktifkan kegiatan gerakan literasi sekolah. Itu untuk kondisi saat ini memang, apalagi kegiatan pandemi Omikron ini cukup lumayan, akhirnya kemarin terjadi untuk pembiasaan itu dilakukan di rumah masing-masing, tidak bisa di sekolah.
Jadi untuk istilahnya untuk mengatasi supaya PTMP ini tidak terlalu lama di sekolah. Maka untuk pembiasaan itu dilakukan dari rumah masing-masing, termasuk kegiatan membaca buku 15 menit di awal pembelajaran. Jadi saat mereka belajar di rumah itu mereka bisa mengakses perpustakaan digital dari rumah masing-masing. Terus dicatat di dalam buku bajunya. Cuma memang untuk pemantauan kegiatan belajar membaca seperti itu belum istilahnya belum dirancang bagaimana pantauannya. Tapi sudah disosialisasikan, silakan ibu guru bisa memanfaatkan perpustakaan digital untuk melaksanakan kegiatan literasi sekolah, terutama membaca buku di 15 menit awal pembelajaran. Respon dari murid dan bapak ibu guru selama 1 bulan berjalan terhadap hal yang budaya positif itu bagaimana? Respon dari anak-anak itu koleksinya cukup banyak. Terus mereka merasa suka dengan koleksi yang ada di buku-buku di dalam perpustakaan digital, karena itu kemarin yang kita sampaikan, yang kita koleksikan itu masih novel ya, jadi kisah-kisah, terutama kisah-kisah remaja, ada kisahnya anak sekolah juga, terus pokoknya bermacam-macam kategori buku yang mereka bisa baca. Dari bapak ibu guru juga merasa senang sekali dengan buku digital itu. Jadi siswa yang istilahnya ini kan ada yang belum mendapatkan beberapa banyak, ada yang belum mendapatkan buku paket, itu bisa diakses melalui perpustakaan digital. Terus Pak, ini berkaitan dengan refleksi tugas yang akan dibawa di Lokakarya 3. Refleksinya menurut Pak Nuruluddin bagaimana? Berdasarkan hasil kami diskusi dengan murid, dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, ada orang tua, masyarakat dan pemilik sekolah, itu memang untuk kaitannya dengan proses belajar mengajar di sekolah, kemudian harapan dan mimpinya terhadap sekolah itu sesuai dengan visi misi yang kami buat, yaitu terwujudnya lulusan yang bertakwa, berprestasi, terampil dan cinta lingkungan. Itu menurut saya dari visi itu sangat berpihak pada murid, dimana dari visi itu kita bisa melihat bahwa sekolah ini punya mimpi bahwa siswa itu nanti setelah lulus dari SMA Negeri 5 Kroya menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang berprestasi, pribadi yang terampil, dan yang paling penting menurut saya dan sangat bermanfaat bagi murid adalah cinta terhadap lingkungan. Dimana dengan kondisi sekolah yang seperti ini, lahannya kurang, itu apabila tidak dikelola dengan baik, apalagi ini di tengah kota ya, dan kalau kita tidak tidak mengelola lingkungan ini dengan cermat, akan menimbulkan polusi, pencemaran dan sebagainya. Kita kan tahu di lingkungan sekolah sini kan hujan sebentar deras itu sudah banjir. Maka kita perlu memberikan pendidikan kepada siswa, kepada murid, bagaimana cara mengelola lingkungan di sekitar sini. Itu yang paling penting adalah cinta lingkungan. Di visi itu? Visinya ya, di visinya cinta lingkungan. Jadi bagaimana nanti kita mengelola sampah,
bagaimana kita konservasi energi, konservasi air, terus mengelola kebersihan dan penghijauan yang paling penting. Karena di tengah kota seperti ini, sebelum ini kita udaranya kalau lagi panas sekali banget. Kalau lagi hujan sebentar banjir, kalau lagi kepanasan panas sekali itu. Untuk misi, Pak. Misinya kita untuk ketakwaan itu misinya adalah melakukan pembiasaan di bidang keagamaan. Kita punya kemarin itu juara 1 sinergi kabupaten itu sekolah negeri bernuansa religi. Kita punya apa istilahnya masterpiece-nya itu buku bajuri, di mana itu menjadi semacam penilaian diri bagi siswa masing-masing, menilai dirinya sendiri kaitannya dengan pengamalan ibadah mereka. Di dalam bajuri itu selain ada mereka menjalankan budaya positif membaca, mereka juga budaya untuk beribadah kepada penciptanya maupun menolong sesama itu dari baju. Kemudian berprestasi, kita tidak kurang-kurangnya untuk memberikan wawasan kepada Bapak Ibu guru supaya berkolaborasi dalam MBMP dalam rangka memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, ya, supaya siswanya berprestasi. Kemudian di dalam ekstrakurikuler juga kita menggalakkan itu supaya ada prestasi siswa yang berminat di olahraga, di silat, kemudian di seni dan sebagainya. Kemudian misi untuk yang terampil ini sama seperti yang tadi yang pengetahuan itu juga kaitannya dengan kompetensi keterampilan. Kita memberikan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk berkumpul dalam PMBMP, membahas tentang bagaimana kita mendidik anak supaya kompetensi keterampilannya itu meningkat. Karena di dalam RPP itu kan selain kita memberikan kompetensi pengetahuan, kita juga memberikan kompetensi keterampilan. Bagaimana berpikir kritis, bagaimana berpikir kreatif, iya, dan sebagainya. Kolaboratif, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi cinta lingkungan kita. Alhamdulillah tahun ini kita maju lagi di kegiatan usulan adiwiyata tingkat provinsi. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Nur. Ya. Terima kasih Pak. Dan mudah-mudahan kita diberi sehat ya. Bisa ketemu di Loka 3. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.